di Nanda ini kita sebagai stakeholder ataupun kita sebagai nelayan nih berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita bersyukur bahwa kita tidak merasa menanam ikan di laut, tapi ikan itu banyak berlimpah. Majelis ini sebuah majelis mubarak. Caranya tauhidnya dibenarin, apa tauhidnya dibenarin. Jadi Allah itu adhaka wa abka, Allah itu al-hadi, Allah itu ar-razzaq. Sehingga Menteri Ekonomi mbok salah rumusnya lah wong tetep mangan. Mergo Allah itu ar-razzaq. Mbok negara dikelola keliru lah wong tetep mangan, wong Allah itu ar-razzaq. Kiai rada akeh sing di masalah. Tapi ya tetep agama ini jalan. Lho andai kan syaratnya agama ini kiai ini bener. Wah ya repot. Kowe iso bayangno masakom bener terus. Tapi agama ini berkali-kali coba di TV itu banyak nyun sewu, ada ustadz, ada kasus apa, ada kiai, kadang ada masalah hukum. Agama ini jatuh enggak masalah. Padahal di TV itu sudah dinasionalkan kan, ada kiai terlibat kasus hukum atau ustadz tertangkap karena melakukan apa gitu. Tapi enggak ngefek, karena agama ini bisifdillah wa biri ayatillah. Sama. Negara mana-mana kadang manajemen ekonominya enggak jelas, tapi masyarakat ya makan karena Allah Razzaq. Sama, aku kancanan Mas Ako mengeluh, tapi Allah adhaka. Akhirnya iso guyu. Padahal orang untungnya blas kancanan dene. Tapi karena Allah itu adhaka. Nah kita dengan istri yang kita cintai, dengan keluarga, kadang yang nangis. Karena Allah itu zat yang bisa memberi abka. Wa annahu wa adhaka wa abka. Terus wa annahu wa amata wa ahya. Kita tidak ingin mati. Wa ya mati saja, karena kita objek. Nah, hidayah itu seperti itu. Allah al-hadi. Apa? Allah itu kayak apa Korea, negara ateis. Enggak kebayang di sana ada ngaji Aqidatul Awam, Mabadi' Fikih. Sekarang banyak. Saya tuh kalau beli Aqidatul Awam berdusan, tak kirimkan ke Korea. Sebelum saya ke Korea, karena sebagian santri saya di Jogja. Di sana ada ngaji Aqidatul Awam, ngaji Takrib. Bahkan saya di sana dilagokno sakduna fid dunya. Kayak apa Allah kalau ingin bikin hidayah? Karena Allah itu al-hadi. Wong Indonesia digerakno seneng duit. Bareng wis seneng duit mau apa? Korea. Setelah di Korea tersiksa karena enggak ada tempat sujud. Akhirnya urunan. Segampang itu kalau Allah mengendaki. Itu enggak dibenem MUI, enggak dibenem. Karena Allah al-hadi. Jadi saya mohon sekali tauhid ini dibenerin dulu. Allah tetap al-fa'ilul mukhtar, apa? Al-fa'ilul mukhtar. Sehingga Allah mensifati dirinya adhakawa. Mbok kamu bendung kayak apa, orang ngaji saya tetap guyu. Sekarang iso mbuli saya, oh Gus Bak pengen ngaji sejak guyu. Allah yang memberikan guyu kamu itu. Andai kan sesuai status kamu, kowe ora ngarep guyu. Utang akeh, jatuh tempo, bojo ora percaya. Gede-gede ya, kayak paham. Nah, sehingga Rasulullah kalau kita meyakini syafaatul Rasulullah SAW, itu cara berpikir harus kita balik. Misalnya begini. Wong Islam nakale ngono, penggaweane maksiat kok disafaati Kanjeng Nabi kurang penggawean. Caranya berpikir jangan gitu. Kalau gitu kowe mari mangkel, wong nakale ngono kok untuk syafaati Kanjeng. Tapi cara berpikir gini. Syafa'atu Rasulillah itu wasi'ah, luas sekali. Syafa'atu Rasulillah ghairu munhasirah, tidak terbatas. Syafa'atu Rasulillah itu lebih sakti ketimbang dosanya umatnya. Semua ulama dulu kalau nyifati Allah juga gitu. Allahumma misalnya, maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Ya, yang misalnya yang pakai mutakalim ya, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja inti min amali. Jadi jangan kitanya dulu. Kalau kitanya dulu kan nyifati kita dosa banyak. Itu sama ndak usah ngaku sudah tahu semua. Tapi nyifati pertamanya apa? Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja inti min. Sehingga dari nyifati maghfiratullah yang wasi'ah, yang tidak terbatas, kemudian kita sah mengatakan bahwa ahlul maksiat pun mungkin atau berhak dapat ampunan. Sama. Syafa'atu Rasulillah itu ghairu munhasirah. Syafa'atu Rasulillah itu wasi'ah. Sehingga sahlah riwayat syafa'ati li ahlil kabair min ummah. Itu bukan menyangkut melegalkan kabirah. Bukan menyangkut mengesahkan orang Islam dosa besar. Karena nanti dapat syafaatnya Rasul. Cara berpikir jangan gitu. Nanti kamu mentasjek memberanikan orang melakukan maksiat berdasar iktimat syafaati Rasulin. Itu jangan gitu cara berpikir dibalik apa? Syafa'atu Rasulullah awsa'u wa awsa'u. Sangat luas.
Sehingga saking luasnya sampai yang tukang maksiat saja kebagian. Sama rahmatnya Allah Ta'ala itu wasi'ah. Rizkinya Allah ya wasi'. Sampai wong nganggur ya iso mangan. Lah begitu juga rahmatnya Allah Ta'ala itu wasi'ah. Sampai wong sing sumpek utangnya akeh ya iso guyu. Tapi kalau dibalik, misalnya saya diprotes kiai, saya pernah juga diprotes. Gus umat kok mbok latih guyu, padahal mereka maksiate akeh, hutangnya akeh gini-gini. Karena kamu menyifati orangnya. Kalau menyifati orangnya sampean guyu haram. Utang jatuh tempo, sampean gak mikir dosa ndak? Dosa. Jadi kiai muridnya goblok kok kiai ini kurang tahajud itu ya dosa. Jadi kiai kok muridnya goblok tenang wae. Sementing untuk sowanan iku amatir ya kenen. Mestinya cara berpikir dibalik. Rahmatullah wasi'ah. Rizkuhu ya wasi', fadluhu wasi'. Sampai wong sumpek wae iso guyu. Sehingga kita ini sudah objek. Loh, kita ini tidak subjek. Di alam raya ini kita tidak subjek, tapi apa? Objek. Makanya saya berkali-kali mengatakan, mbok kayak apa sumpeknya kita, tetap wong iso guyu. Karena apa? Allah mensifati dirinya wa annahu wa adhaka wa abka. Allah itu adhaka, zat yang memberi orang iso guyu. Wa abka lan zat sing maringi wong iso nangis. Karena sifatnya Allah Ta'ala pasti nafidzah. Sifatnya Allah Ta'ala pasti terjadi. Dan kita objek. Makanya wong sumpek utangnya akeh. Bojo ora percaya, tangga ora percaya. Oh nak guyu banter-banter. Karena Allah itu adhaka, zat sing maringi guyu. Wa abka. Sudah presiden, sudah gubernur, sudah menteri. Nah Allah kepengin nangis no yo. Nangis. Coba ngeluhnya apa kalau misalnya jenengan seorang mantan presiden atau mantan gubernur. Kadang anaknya calonan RT mbok menang bondak ya. Ngeluhnya apa orang alim misalnya, alim alamah, anaknya mau jadi jurumiyah iso. Susah. Kaya raya anaknya jadi pasien susah. Allah punya cara untuk abegah, untuk bikin orang nangis. Nah karena kita ini objek, pasti sesumpek apapun orang yang bisa tertawa ya bisa nangis. Makanya banyak ulama yang enggak terlalu serius mikir agama ini. Bukan karena dablek, enggak. Karena Allah mensifati dirinya Al-Hadi, yang memberi petunjuk. Kita enggak ditunggoni Kanjeng Nabi, enggak ditunggoni Wali Songo, enggak ditunggoni para alawin yang dulu. Enggak ditunggoni Habib-Habib yang kayak Said Abdul Al-Haddad. Tapi karena Allah itu Al-Hadi, yang memberi petunjuk. Dan sifatnya Allah Ta'ala la budda wa ayat takuna nafidah. Sifatnya Allah pasti nafidah. Amerika kayak apa liberalnya. Sekarang trennya juga banyak yang masuk Islam. Kampung-kampung pedalaman enggak ada kiainya, cukup mudin. Kadang membawa agama itu orang yang ke situ mau nyari kayu. Orang di pedalaman Kalimantan, Sulawesi itu pertama itu nyari kayu. Tapi bawaan hidayat, lama-lama bikin masjid. Saya pernah di Korea, ke sana orang nyari uang. Niatnya juga nyari uang. Tapi akhirnya tersiksa kalau enggak bikin masjid. Karena apa? Karena Allah itu Al-Hadi, zat yang memberi petunjuk. Maka kamu enggak usah khawatir. Agama ini pasti jalan ila yaumil kiamat. Karena Allah Al-Hadi. Sama. Mbok kamu umat mbok weden-wedeni kowe ku amalan ora mesti ditampa. Nek ora ditampa mlebu neraka. Ngono mulai ngaji ya tenang ae. Tenang, santai. Bahkan kadang bilang gini, Pak Yai tadi gak bener. Masa ngecap orang mlebu neraka. Kita yang masyarakatnya gak tahu pintunya. Pak kayaknya tahu pintunya. Karena orang itu punya cara. Loh ya betul. Orang Bedui itu kalau ngaji sama Nabi itu lebih unik timbang yang soleh, timbang yang pinter. Sehingga banyak ilmu itu ditemukan dari orang Bedui. Karena cara berpikir itu aneh. Kalau orang soleh, orang waras kan berpikirnya ada aneh, standar. Jadi orang Bedui itu aneh. Pernah suatu saat Rasulullah itu khutbah, cerita kiamat. Wah dasarnya kiamat kayak apa. Semua orang diam nangis semua. Orang Bedui enggak. Lebih cerdas. Ini Nabi itu aneh. Cerita kiamat kok ada tanggalnya ini gimana. Orang nangis semua karena dasarnya kiamat kayak gitu. Bumi dihancurkan, pantas sudah nangis dewi-dewi. Ya ono sing nangis pabrik banyune macam-macam. Ini kalau kiamat gimana? Ini perjalanan air kemasan saya kan orang mikir dewi-dewi gitu. Tapi ini tidak. Orang Bedui cara berpikir tuh enggak. Malah ya Rasulullah mata sa'a. Engkau itu cerita kiamat tapi enggak jelas tanggalnya. Kalau cerita kiamat ya harus jelas dong kapannya. Jadi unik. Jadi cara berpikir sahabat kaget semua loh.
Kaget. Karena gak kepikiran. Nabi a'radu anhu, a'radu itu mengabaikan. Banyak sahabat yang menganalisis lam yasma' kan. Nabi memang gak dengar sehingga mengabaikan. Ada yang analisis lagi sami'a wa kariha. Sebenarnya Nabi dengar cuma gak berkenan karena tengah-tengahnya khutbah kok tanya. Tapi si Arabi ini cerdas. Masuk akal kan? Misalnya mau pilihan presiden, orang mesti tanya, kapan kan gitu. Ya kan? Mau ganti presiden atau ganti bupati, takarannya orang kan kapan? Kayak Mas Akom jadi wali ndak? Pertanyaannya kan kapan? Kalau jatuhnya kan sudah ya. Sehingga tanya, mata sa'ah ya Rasulullah. Lama-lama Nabi diangin-angin. Bener juga orang ini. Saya cerita kiamat kok gak jelas kapannya. Ini Nabi menjawab. Tapi karena Nabi orang-orang yang sangat pinter, tanya balik. Ma'atat talah. Lalu kalau kamu berani tanya kiamat kapan, saya tanya balik. Ya persiapan kamu apa? Jawabnya santai aja. Fawwah ma'atatulah kabira sholatin wala siyamin walakinni uhibbuka ya Rasulullah. Saya enggak menyediakan apa-apa, salat saya biasa aja, maksudnya standar. Ya kira-kira 5 waktu pas. Ya jenis saya lah kira-kira. Wala kabira siyamin, dan saya puasa ya standar saja pas. Walakinni uhibbuka ya Rasulullah. Tetapi saya mencintai engkau ya Rasulullah. Jawabannya Nabi apa? Almar'u ma'aman ahabba. Sebagian riwayat anta ma'aman ahbabta. Jadi hadis itu populer tuh barokahnya wong desa. Andai kan dia punya etika, maka sowan dulu tanya 4 mata. Itu jadi hadis ahadi. Tapi barokahnya dia selonong di depan umum. Zaman Nabi khutbah itu jadi hadis mutawatir. Jadi kadang barang baik itu barokahnya orang yang enggak baik. Maksudnya su'ul adab. Tanya gitu kan su'ul. Tapi itu barokah. Akhirnya hadis itu mutawatir. Karena didengar ribuan sahabat yang mendengarkan khutbahnya Rasulullah. Tapi kalau hadis itu satu-satu kan. Khassani bidzalika Rasulullah. Khassani bidzalika Rasulullah. Itu nanti jadi hadis ahadi. Yang kualitasnya jauh di bawah hadis mutawatir. Jadi barokahnya orang su'ul adab itu ya ada. Karena Allah yang mendesain ini. Akhirnya kata sahabat, kata Anas bin Malik, mereka itu mangkelnya bukan main sama Arabi tadi. Karena tanya enggak sopan sama Rasulullah. Tapi setelah Nabi jawab, almar'u ma'aman habba, fama farihu bisyai'in farohahum bidzalika badal. Mereka enggak pernah senang dengan hadisnya Nabi, sesenang riwayat almar'u ma'aman ahabba. Barokahnya Arabi, Bedui. Makanya saya sebagai kiai ini, Bedui saya tak pertahankan ila yaumil qiyamah. Karena umat ini pernah terbarokai oleh orang apa? Bedui. Barokai su'ul adab tadi. Jadi